Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina. Inilah kabar Sumatera. Bumi kita, rumah kita bersama. Tempat di mana setiap hembusan napas, setiap tetes air adalah anugerah yang tak ternilai. Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar peringatan, tapi panggilan bagi kita semua untuk beraksi, berbenah, dan bertanggung jawab. Korem 023 Kawal Samudra hadir di tengah masyarakat untuk menjaga Danau Toba tetap lestari. Pembersihan ini adalah upaya memulihkan fungsi Danau Toba sebagai sumber kehidupan dan kebanggaan Indonesia, tetapi menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dilaksanakan kegiatan pembersihan eceng gondok di kawasan Danau Toba yang terdiri dari 3 kodim yang ada di wilayah Korem 023 Kawal Samudra, yaitu Kodim 02, 05 Tanah Karo, Kodim 0206 Dairi, Kodim 0210 Taput dan 6 kabupaten, di antaranya Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasudutan, Samosir, Karo dan Dairi, dengan melibatkan berbagai pihak dengan semangat gotong royong, menyusuri danau, mengangkat eceng gondok dari air, dan membawanya ke darat. Tak hanya membersihkan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi, menanamkan nilai cinta lingkungan sejak dini, dan aksi nyata pelestarian alam. Bersama kita buktikan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar wacana, tapi tindakan nyata untuk masa depan yang berdampak besar bagi bumi kita. Menjaga kelestarian Danau Toba adalah tugas kita, bukan hanya hari ini, tapi setiap hari. Bersama kita wujudkan Danau Toba yang bersih, indah dan lestari. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. TNI Peduli, TNI AD bersatu dengan alam untuk NKRI. Dari balik hutan dan terjalnya tanah perbukitan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, telah bangkit kembali denyut kehidupan masyarakat terpelosok dari sebuah perkampungan yang telah puluhan tahun menghilang. Inilah Desa Bintang Tambun. Adalah sebuah perkampungan lama. Dulunya lebih dari 100 kepala keluarga menghuni kampung ini. Dikarenakan keterbatasan infrastruktur perdesaan, warga akhirnya memaksa mengangkat kaki dari tanah kelahiran, sebab jalan yang buruk telah memutus rantai kehidupan ekonomi mereka. Akan tetapi, tahun 2025, desa yang terletak di Kecamatan Sidikalang sejak tahun 1986 menjadikan perkampungan ini perlahan-lahan menghilang ditinggalkan warga dan justru kini kembali hidup. Prajurit Tentara Nasional Indonesia datang membawa misi kemanusiaan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124. Para prajurit berseragam loreng dari Satuan Kodim 0206 Dairi bersama masyarakat bahu-membahu membuka serta membangun jalan akses perekonomian menuju perladangan sepanjang 1.500 meter demi mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal. Pemangku hak ulayat Lebuh Bintang Tambun, Parden Bintang, menyatakan bahwa sulitnya akses jalan selama ini telah memaksa mereka meninggalkan tanah leluhur. Namun, kini akses jalan menuju perkampungan telah terbuka dan membuka pintu kehidupan baru bagi desa mereka yang sempat hilang. Warga pun akan kembali bangun rumah ke tempat asal mereka. Kepada TNI yang telah membuka akses jalan, terutama menuju perladangan kami dan melewati perkampungan kami yang telah hilang selama 200 tahun. Setelah dibuka ini jalan, kami bukan hanya mengharapkan untuk meningkatkan perekonomian, tapi mengingat karena terhilangnya kampung kami ini, kami harapkan mungkin kedepannya akan kembali lagi pemukiman seperti yang dulu. Khususnya sesuai dengan tema kita ingin mengangkat ekonomi masyarakat lokal
sehingga dengan apa yang dikerjakan kita hari ini secara real bisa memberikan pengaruh yang positif untuk kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema, dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah, baik meliputi sasaran fisik dan non-fisik. TNI hadir bukan hanya sekedar membangun sarana infrastruktur desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah terpelosok. Dari Dairi Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, HM Toha, didampingi oleh Wakil Bupati Rohman, pelantik 3 kepala desa antar waktu, yakni Kus Sentoro, Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Jirak Jaya, Yusrizal, Kepala Desa Pagar Desa, Kecamatan Bayung Lencir, serta Eka Safrullah Zainuddin, Kepala Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat. Selain melantik 3 kepala desa antar waktu, Bupati juga melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang Abdesi periode 2025-2030. Dengan dihadiri Mulyanto, Ketua DPD Abdesi Sumatera Selatan. Pelantikan digelar di Gedung Oprum Perkantoran Pemda Musi Banyuasin Senin 2 Juni 2025. Acara yang dihadiri oleh seluruh kepala desa di wilayah Musi Banyuasin ini juga turut dihadiri camat serta seluruh pejabat dinas instansi. Pertama Abdesi, yang kedua Kades, yang ketiga Dewan Pendidikan, yang saya sampaikan juga kami sebagai Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat kepada kepala desa yang terpilih, terdiri pada 3 orang, kemudian Ketua Abdesi dari Kabupaten Musi Banyuasin beserta anggota dan jajarannya. Harapan kami dengan adanya bersama antara pemerintah dan Abdesi di setiap kecamatan sampai desa-desa ada akan mempercepat pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Mudah-mudahan dengan kerjasama maju lebih cepat. Usai melantik 3 kepala desa dan pengurus DPC Abdesi, Bupati Musi Banyuasin juga memberikan penghargaan kepada 6 kepala desa, serta beberapa tokoh atas kontribusi dalam pembangunan desa. Ketua DPC Abdesi Musi Banyuasin dipimpin oleh Suryanto, yang merupakan kepala desa Sereka. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Ratusan umat Buddha Kota Medan dan Deli Serdang Senin lalu antusias hadiri upacara Puja Asap atau Yenkong di Komplek MMTC Deli Serdang, Sumatera Utara. Upacara Puja Asap bentuk ritual umat Buddha mempersembahkan bagi leluhur yang sudah tiada, terlepas penderitaan dan lahir kembali di alam lebih baik. Upacara Puja Asap dipimpin oleh Fen Master Kuan Ru dari negara Taiwan bersama 8 muridnya di Komplek MMTC Desa Medan Estate Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan umat Buddha, Fen Master Kuan Ru meminta terus belajar ajaran Buddha untuk melatih diri dan hati mencapai suatu kebahagiaan. Ritual Puja Asap atau Yenkong adalah sebagai persembahan untuk makhluk di 3 alam bawah terbebas dan lahir kembali ke tempat yang tinggi. Dan bagi umat yang mengikuti upacara Puja Asap akan mendatangkan kemakmuran di kehidupannya. Menurut panitia Rusli Nauli, Puja Asap kali ini berbeda. Fen Master Kuan Ru menggunakan bahan terigu, susu, madu, dan dicampur air, serta membaca mantra 1008 sebelum melempar dupa ke asap. Puja Asap atau Yenkong ini untuk membantu makhluk atau leluhur yang tiada naik ke tingkat lebih tinggi. Upacara Yenkong ini yang diadakan Master Kuan Lu itu agak berbeda dengan yang lain. Karena Master Kuan Lu ini Yenkongnya dia memakai terigu, campur susu, campur madu, dan campur air dibentuk jadi kayak bahan roti. Terus kita harus membaca mantra 1008. Jadi setiap baca mantra sekali diambil satu, dibaca mantra itu diambil satu, dijadiin kecil-kecil, baru akan dilempar. Nah, tujuan Yenkong ini dari Master Kuan Lu yang ajarin kita itu untuk membantu arwah atau makhluk yang nggak kelihatan untuk naik ke mencapai alam yang ke atas.
Pelaksanaan upacara puja asap terlihat umat Buddha dengan hikmat melakukan ritual pembacaan mantra dan melemparkan bahan roti ke tungku asap sebagai bentuk penyembahan umat Buddha. Kegiatan upacara puja asap ini pun dihadiri berbagai lembaga umat Buddha, alwi, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin HM Toha didampingi Wakil Bupati Rohman melantik serta mengambil sumpah 2.838 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta 151 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Pemda Musi Banyuasin tahun 2025. Pelantikan yang digelar di halaman Gria Bumi Serasan Sekate, Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin, digelar pada Kamis 5 Juni 2025. Pelantikan P3K serta CPNS tahun 2025 ini meliputi 2.505 orang merupakan jabatan teknis, 148 merupakan jabatan fungsional guru. Sementara 151 CPNS meliputi 44 orang jabatan fungsional kesehatan serta 107 merupakan jabatan teknis. Berapa orang berapa peserta yang dilantik? 2.919 calon pegawai negeri dan P3K atau P3K. Tujuan pelantikan ini apa ini Pak Bupati? Tujuan memang suatu kewajiban kita bagi masyarakat yang sudah bertahun-tahun ikut honor menjadi tenaga sukarela, sudah layaknya mereka diangkat sebagai pegawai negeri. Harapannya kepada dengan adanya diangkat pegawai negeri, insya Allah pendapatan, peningkatan gajinya akan meningkat atau akan menambah. Dengan ada penambahan gaji, insya Allah kemiskinan di Kabupaten Muba jelas otomatis akan menurun. Diharapkan para P3K serta CPNS yang sudah dilantik untuk bekerja secara profesional, berakhlak, dan menjadi pionir anti korupsi, serta melayani dengan tulus untuk kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin, sesuai dengan pencanangan Muba maju lebih cepat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Bupati Batubara Baharudin Syagian bersama unsur Forkopimda dan masyarakat menggelar aksi bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Laksamana atau Pantai Belacan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Sebelum dimulai, Bupati Batubara terlebih dahulu memimpin apel pelaksanaan dengan membacakan pidato dari Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian dilanjutkan dengan gotong royong membersihkan sampah di sepanjang Pantai Laksamana. Baharudin Syagian mengatakan kegiatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan panggilan moral dan penyadaran bersama untuk mulai menghentikan penggunaan sampah plastik demi lingkungan yang baik. Hentikan polusi plastik. Nah, ini kami sengaja membuat ini di Pantai Belacan ini. Kenapa? Karena ini adalah daerah wisata yang ada di Kabupaten Batubara. Nah, hari ini kita menghimbau kepada masyarakat sekitar, termasuk juga penggiat-penggiat lingkungan hidup dan anak-anak sekolah SMA, SMK, SMP untuk selalu menghindari atau paling tidak hari ini kita sarankan untuk tidak menggunakan plastik, ya, apalagi plastik yang yang sulit diurai atau belembur. Gitu ya. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami dari Kabupaten Batubara menyampaikan semoga bumi dan alam ini bisa lestari, sehingga anak cucu kita ke depan bisa hidup dengan baik dan sehat. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan dapat Bupati Lampung Utara kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 dari BPKRI. Penerimaan opini WTP ini mencerminkan keberhasilan jajaran Pemkab Lampung Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan akuntabel, transparan, dan sesuai perundang-undangan. Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP ke Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis didampingi Ketua DPRD M. Yusrizal, bertempat di Aula Krakatau, kantor BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung pada Senin 26 Mei 2025.
Sambutan Bupati Hamartoni Ahadis menyatakan opini WTP ini mencerminkan keberhasilan jajaran Pemkab Lampung Utara, terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan akuntabel, transparan, dan sesuai perundang-undangan. Raihan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen mengelola keuangan daerah secara tertib dan bertanggung jawab. Bupati Hamartoni menekankan opini WTP bukan sekedar prestasi, melainkan amanah besar yang harus terjaga. Opini WTP ini merupakan kali kedua secara beruntun sejak tahun 2023. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah Lampung Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional. Bupati menginginkan keuangan daerah dikelola secara efisien guna mendorong pembangunan dan pelayanan publik lebih baik. Pemkab Lampung Utara menargetkan pencapaian WTP ini menjadi motivator seluruh jajaran pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung upaya menciptakan birokrasi bersih dan berdaya saing tinggi. Bupati juga berharap masyarakat terus mendukung upaya pemerintah mewujudkan Lampung Utara yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Dilanjutkan penyerahan kepada Bupati Lampung. Kepala BPKRI Perwakilan Lampung, Nugroho Heruwibowo, mengapresiasi pemerintah daerah seluruh Lampung yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan SAP. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan negara. Nugroho Heruwibowo berharap seluruh daerah terus menjaga integritas demi memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penyerahan LHP dihadiri Kepala Daerah Kabupaten dan Kota seluruh Lampung, Ketua dan Pimpinan DPRD, serta pejabat struktural BPKRI Perwakilan Lampung, Setda Lampung Utara Lekok, Pelaksana Tugas Inspektur Tommy Suciadi, Kepala BPKAD Mikael Saragi, dan Kepala Dinas Kominfo Gunaido Utama. Dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten. Disilakan foto bersama. Penghargaan WTP untuk Kabupaten Lampung Utara sendiri, Pak. Langkah kita ke depan seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kemarin kita diundang oleh BPKRI Perwakilan Lampung untuk menyewa hasil audit keuangan Lampung Utara. Dari hasil audit keuangan itu kita mendapat sertifikat WTP yang dapat dilakukan. Ada 4 komponen yang mereka. Pertama masalah akuntansi, kemudian pengambilan internal, kemudian juga adalah ketaatan dan penerapan waktu. Demikian dari itu kita masih punya PR terhadap hasil-hasil audit kita ini harus kita tindak lanjuti selama 2 kali 3 bulan. Nah, ini merupakan kerjasama antara semua pihak, baik di legislatif, eksekutif, maupun di OPD sendiri. Langkah kita ke depan, Bang, apakah kita akan mempertahankan untuk 2025? Sebenarnya WTP itu bukan target, ya. Yang menjadi target kita bagaimana sistem pengelolaan keuangan kita ini berjalan normal, kemudian mengurangi fraud, penyimpangan penghitungan, kemudian pelaksanaan itu juga tidak ada temuan-temuan, sehingga nanti tata kelola keuangan yang ini bisa dinilai baik oleh auditor dari BPKAD dan nasional. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Induk Keluarga Alumni Pelajar Sipirok Indonesia atau IKAPSI Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Nasional tahun 2025 atau Rakernas. Dalam agenda Rakernas IKAPSI yang keempat ini mendeklarasikan diri mendorong lahirnya Provinsi Sumatera Tenggara. Deklarasi pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara ini juga dihadiri langsung Ketua Dewan Pimpinan Pusat IKAPSI, Raja Parlindungan Pane, Ketua Dewan Pembina IKAPSI, Muhammad Yusuf Siregar,
perwakilan Dewan Pimpinan Daerah IKAPSI Sumatera Utara Aldins Rapolo Siregar dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah IKAPSI Tapanuli Selatan periode 2025-2030 Mas Siagian dan sejumlah pengurus dan anggota IKAPSI lainnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat IKAPSI Raja Parlindungan Pane mengatakan IKAPSI menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Tapanuli bagian selatan dan khususnya Tapanuli Selatan yang masih banyak daerah dengan kondisi infrastruktur yang buruk hingga berdampak pada para petani untuk menjual hasil bumi mereka. Selain itu, IKAPSI akan mendorong percepatan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dengan membuat seminar kelayakan untuk pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara. Dengan terbentuknya Provinsi Sumatera Tenggara akan mempercepat pembangunan merata di 5 kabupaten kota, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidimpuan. Kami juga akan segera mendeklarasikan IKAPSI akan mendorong lahirnya Provinsi Sumatera Tenggara. Karena dengan lahirnya provinsi ini akan mempercepat pembangunan di daerah Tapanuli Selatan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah IKAPSI Tapanuli bagian Selatan periode 2025-2030, Maas Siagian mengaku DPD IKAPSI Tapanuli Selatan akan fokus di sektor pendidikan dan kesehatan. Saya tabak ini kita akan program kerja fokus kepada pengembangan IKAPSI di 5 kabupaten. 5 kabupaten itu Palas, Paluta, Kota Padang Sidimpuan, Madinah, dan Tapser. Jadi inilah concern kita. Yang pertama kita lihat keprihatinan kita kepada kesehatan dan pendidikan ini yang terus kita nanti akan kita pacu ke depannya. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau DPD AMPI Sumatera Utara kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban Sabtu pagi kemarin yang berlangsung di halaman Sekretariat DPD AMPI Sumatera Utara Jalan Palang Merah, Medan, dipadati para kader AMPI dan masyarakat sekitar. Kegiatan menjadi agenda rutin tahunan. Dan tahun ini DPD AMPI Sumatera Utara sukses melakukan penyembelihan, di mana sebanyak 8 ekor hewan kurban terdiri dari 5 ekor lembu serta 3 ekor kambing dan membagikan ratusan paket daging kepada para kader juang AMPI, kaum duafa, dan warga kurang mampu khusus di Kota Medan. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial. Ketua Dewan Pimpinan Daerah AMPI Sumatera Utara David Luther Lubis hadir dalam penyembelihan hewan kurban. Ia menyampaikan Idul Adha bisa menjadi momentum tidak hanya sebagai menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih ego dan membagikan kebahagiaan kepada sesama. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Lili Baskoro menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kader dan peserta kurban yang telah berbagi rezeki. Yang mana pada tahun ini Alhamdulillah para peserta kurban mempercayakan kami, panitia pelaksana, hewan kurban sapi 5 ekor dengan kambing 3 ekor. Alhamdulillah semua hewan kurban yang sudah disembelih kemudian kita bagikan, kita distribusikan kepada masyarakat di sekitar sini, kemudian para rekan-rekan juang AMPI Provinsi Sumatera Utara khususnya yang berada di wilayah Kota Medan. Ketua DPD AMPI Sumatera Utara David Luther Lubis mengajak seluruh masyarakat Sumut menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk mempererat solidaritas dan meningkatkan kepedulian sosial. DPD AMPI Sumut membuktikan bahwa politik dan pengabdian bisa berjalan seiring dalam semangat kemanusiaan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 Kodim 02026 Dairi telah menunjukkan komitmen kepada rakyat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional. Selama 30 hari, mereka berjuang menghadapi medan terjal dan cuaca ekstrim demi tugas negara untuk menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 1.500 meter di Desa Bintang Tambun, Kecamatan Sidikala, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Terbangunnya infrastruktur jalan ini menjadi bukti nyata bahwa TNI tak hanya hadir dalam aspek pertahanan negara, tetapi sebagai motor penggerak pembangunan di daerah terpencil.
Infrastruktur perdesaan sebelumnya telah lama terkubur selama puluhan tahun oleh hutan dan perbukitan. Akibat terputusnya jembatan Namo Jabu-Jabu yang membentang di atas aliran sungai Lairenun dan memisahkan wilayah Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Tiga Baru, dan Kecamatan Sumbul. Kini kehidupan ekonomi warga di Desa Bintang Tambun mulai terbuka kembali. Kehadiran Satgas TMMD Kodim 0206 Dairi telah membawa harapan baru bagi warga. Akses jalan yang telah dibangun tidak hanya membuka keterisolasian sebuah desa, tetapi membangkitkan kembali denyut nadi perekonomian di daerah terpelosok. Warga kini lebih mudah menjangkau hasil bumi pertanian mereka dari desa menuju kota. Ini dulu kampung sebenarnya, Pak. Kampung, dan kami pun berjalan dan kaki, padahal sudah ada kendaraan tapi tidak bisa memasuki karena jalan setapak. Sebelumnya mereka membawa hasil bumi mereka ataupun hasil ladang mereka dilaksanakan secara manual ataupun dipikul. Secara kondisi bahwa di tempat ini merupakan tempat di mana kondisi cuaca yang begitu ekstrim dengan hujan yang cukup tinggi, cukup menyulitkan mereka untuk membawa hasil bumi mereka. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124, meliputi sasaran fisik dan non-fisik, ratusan kepala keluarga yang hidup di kaki Bukit Barisan berharap sinergi antara TNI dan pemerintah terus berlanjut demi mewujudkan pembangunan secara merata hingga ke pelosok negeri. Dari Dairi, Sumatera Utara, Zulfami, TV One mengabarkan. Saya Haji Muhammad Toha, Bupati Musi Banyu Asin. Saya Rohman, Wakil Bupati Musi Banyu Asin. Atas nama pribadi, keluarga, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga Allah mengabulkan pengorbanan dan ibadah kita. Bupati Kabupaten Lampung Barat meminta masyarakat tidak gelisah terkait isu relokasi warga yang berkebun di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh dan Suwoh. Isu pemindahan itu terjadi akibat konflik satwa liar dengan manusia yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat dalam 1 tahun belakangan. Akibat kejadian itu, masyarakat di Kecamatan BNS dan Suwoh yang berkebun di wilayah TNBBS terancam dipindahkan dari kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Parosil Mabsus di hadapan ratusan masyarakat dalam kunjungan kerjanya di Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Dalam hal ini, Parosil Mabsus menegaskan bahwa jika ada kebijakan pemindahan bagi masyarakat yang berkebun di wilayah kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak TNBBS. Namun hingga saat ini belum ada surat resmi terkait program pemindahan masyarakat yang berkebun di wilayah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dari pihak TNBBS kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Bupati Lampung Barat juga memastikan bahwa masyarakat yang berkebun di wilayah TNBBS di Kecamatan Suwoh dan BNS tetap akan dilindungi, dengan catatan harus tetap menjaga kelestarian hutan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan terus melakukan penghijauan agar ekosistem tetap terjaga. Hingga ada aturan baru yang mewajibkan masyarakat untuk meninggalkan kawasan hutan tentu harus dipatuhi. Saya sudah berkoordinasi ya dengan lembaga Forum Komunikasi Pemilihan Daerah, lembaga pertikalan lainnya, termasuk juga melakukan kajian-kajian dari sisi perundang-undangan, termasuk juga peraturan presiden dan juga mungkin Undang-Undang Dasar 1945. Saya mengambil kesimpulan bahwa setelah koordinasi dengan pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan belum ada instruksi ataupun tim satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah ataupun kementerian untuk melakukan penurunan warga ataupun masyarakat ataupun petani yang hari ini sedang menggarap di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tetapi sifatnya adalah himbauan supaya para petani ini kalaupun mereka masih berkebun jangan sendiri-sendiri. Hanya ya
masyarakat harus tahu lah program-program seperti yang sekarang yang harus ditaatin lah, ditaatin, misalnya harus berkelompok gitu kan, kayak istilahnya yang rumahnya jauh-jauh itu harus menyatu lah. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau yang berlokasi di Kabupaten Lampung Barat diresmikan oleh Bupati Parosil Mabesus bersama Wagub Lampung Jihad Nurlela sebagai pasar tematik termahal dan satu-satunya di Lampung. Pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau sudah menjadi trending topik sejak akhir tahun lalu. Dinas Pariwisata setempat mencatat kunjungan masyarakat ke pasar unik ini terus meningkat sejak dibuka untuk umum pada akhir tahun 2024. Perbincangan warga di medsos yang mengulas keunikan dan keindahan pasar tematik Danau Ranau menyebabkan pasar tematik ini viral di media sosial. Secara otomatis kunjungan warga Lambar dan luar Lambar meningkat drastis ke spot yang satu ini. Pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau memang layak jadi primadona kunjungan di Lampung. Sebab pasar ini dibangun dengan dana lebih dari 7 miliar rupiah. Bukan hanya menggelontorkan dana pembangunan pasar tematik, setahun sebelumnya pemerintah juga mengalokasikan dana peningkatan jalan ruas Sukau Lumbok Seminung bernilai 20 miliar rupiah lebih untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagi warga yang ingin berkunjung ke wisata terpadu Lumbok Seminung. Keunikan pasar tematik Danau Ranau mulai dari konsep pembangunan pasar modern yang tidak meninggalkan nilai dan corak tradisionalnya sekaligus dipadukan dengan kenyamanan berwisata. Di spot ini warga bisa berbelanja di pasar basah yang menjual ikan, sayur mayur segar, dan buah lokal andalan warga sekitar yakni alpukat. Selain itu di spot yang sama warga bisa menikmati bersantai sambil makan minum pada food court yang tak jauh dari pasar basah. Juga ada gerai UMKM yang menyediakan beragam kue tradisional dan kerajinan tradisional setempat. Tak berhenti di situ, pengunjung juga akan dimanjakan dengan pengalaman berwisata sebab pasar tematik Danau Ranau dibangun satu lokasi dengan Hotel Lumbok Seminung Resort yang menyediakan kamar hunian berkualitas. Ditambah pemandangan sekitar berupa Danau Ranau dan Gunung Seminung, kiranya lengkap sudah kenikmatan yang dapat dikecap siapapun yang berkunjung ke sini. Bagi Anda, para pecinta keindahan dan keunikan, Anda wajib datang ke sini. Pasar tematik Danau Ranau berjarak 30 km dari kota Liwa atau sekitar 250 km dari kota Bandar Lampung. Kadis Perindak Lampung Barat menyebut pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau merupakan pasar tematik yang pertama di Provinsi Lampung. Saat ini mampu menampung sampai 300 pedagang. Terbagi dalam los pasar basah sebanyak 150 los dan sisanya diisi kafe, gerai UMKM, dan food court. Mayoritas pengunjung menyukai ikan nila dan alpukat lokal yang terkenal kelezatannya. Konon ikan nila dan alpukat di sini merupakan yang terbaik di Lampung. Peresmian pasar tematik Danau Ranau akhir pekan lalu berlangsung meriah. Bukan hanya warga Lambar yang tumpah ruah di sana, tapi juga warga dari luar Lambar. Ada pagelaran seni tradisional dan modern sampai acara sepeda santai yang digelar komunitas Goes Lampung Barat. Kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Bupati Parosil Mabesus menyampaikan harapan warga Lampung Barat, utamanya mengenai ruas jalan Pasar Liwa, Sukau yang belum optimal kondisinya, sehingga dikhawatirkan mengurangi minat kunjungan warga ke pasar tematik. Parosil berharap pemerintah provinsi memberi prioritas pada pembangunan sarana penunjang yang dibutuhkan untuk mengembangkan pasar tematik Danau Ranau. Wakil Gubernur Lampung Jihad Nurlela memberi apresiasi tinggi pada pembangunan pasar tematik Danau Ranau dengan sebutan luar biasa. Wagub mengaku terpesona dengan keindahan Danau Ranau di Lumbok Seminung. Ia berharap pembangunan spot ini bisa menjadi stimulus yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Lambar. Terkait harapan warga Lambar agar ruas jalan menuju lokasi wisata Danau Ranau yang belum optimal, Wagub memastikan mulai tahun ini dibangun dan akan terus berkelanjutan. Baik, ini luar biasa. Ini adalah salah satu langkah yang luar biasa yang kita apresiasi dan beri penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh yang terlibat, baik dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati Parosil, dan pemerintah pusat juga yang memberikan dana dukungan yang luar biasa, Bapak Menteri Perdagangan, dan saya harap ini menjadi stimulus yang baik untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Lampung Barat. Kami pemerintah provinsi mendukung untuk membangun infrastruktur khususnya di akses atau ruas provinsi yang hari ini tadi saya laporkan ada 25 miliar yang dianggarkan di tahun ini dan insya Allah akan berkelanjutan di tahun-tahun.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofwan yang juga ikut meresmikan pasar tematik Danau Ranau tak putus memuji keunikan pasar tematik dan keindahan Danau Ranau dan Gunung Seminung. Ia bahkan menyamakan spot ini dengan Danau Como di Italia. Dengan cara mengintegrasikan pasar tematik dengan pembangunan infrastruktur lainnya, Iqbal yakin minat kunjungan ke lokasi ini akan bertambah banyak, termasuk dari Pulau Jawa yakni Banten dan Jakarta. Bupati Parosil Mabesus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang telah mengalokasikan dana alokasi khusus pembangunan pasar tematik hingga terwujudnya pembangunan pasar unik yang memadukan 3 elemen sekaligus, yakni wisata, budaya, dan perdagangan. Bukan hanya dianugerahi keindahan alam sekitar, pasar tematik Danau Ranau juga disokong keanekaragaman budaya dan komoditas lokal yang layak dipasarkan secara luas hingga mancanegara. Jika dikelola dengan baik, semua nilai utama di tempat ini diyakini mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Parosil Mabesus berjanji terus mengupayakan pengembangan dan penambahan fasilitas di pasar tematik Danau Ranau. Ia mengaku optimis pasar ini akan berkembang pesat melalui dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung. Berbagai fasilitas akan ditambah dan dikembangkan guna kemajuan pasar tematik yang diyakini mampu mendongkrak perekonomian warga sekitar bahkan warga Lambar. Parosil juga menjanjikan menggelar berbagai festival untuk memasarkan pasar tematik ini sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia bahkan berharap beragam komunitas yang peduli dan peka pada pengembangan potensi daerah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pasar tematik sebagai aset bersama. Menurut Parosil, milik bersama harus dikembangkan dan dijaga bersama. Jadi Pak Bupati optimis pasar tematik ini akan berkembang dengan pesat. Dan catatan Pak Bupati dengan masyarakat, tolong dijaga, dirawat, dan dipelihara. Kasih sayang dan cintai ini adalah milik kita. Kita menyadari, jadi masyarakat tentu harus banyak disuguhkan, baik dari sisi budaya, termasuk juga perekonomian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya, termasuk sarana-sarana yang lainnya. Tentu yang paling utama adalah harus adanya kajian. Kita nanti mungkin akan menampilkan yang namanya festival-festival yang mungkin akan dilaksanakan mungkin 1 tahun sekali atau mungkin nanti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya sih berharap ya kegiatan-kegiatan ini harus milik kita bersama. Tidak boleh kita hanya mengandalkan APBD, tetapi tentu komunitas-komunitas yang punya kepedulian dan kepekaan silakan kita manfaatkan bersama-sama yang namanya pasar tematik ini. Kalaupun nanti mungkin dari ada teman-teman dari kebudayaan yang lain ingin menampilkan sini silakan, atau nanti dari kelompok-kelompok yang lain anak-anak muda yang ingin melaksanakan goes bersama di sini silakan ya. Ini intinya adalah milik kita bersama, manfaatkan dan gunakan untuk kemajuan Kabupaten Lambar. Ya doakan sajalah, mungkin nanti Kementerian Perdagangan juga mungkin tidak berhenti sampai di sini saja. Kita berharap mereka tetap mensupport dan termasuk juga pemerintah provinsi. Nanti saya akan komunikasi dengan Pak Gubernur untuk menindaklanjuti apa yang saya sampaikan di hadapan Ibu Wakil Gubernur, bahwa kita masih butuh pembiayaan dalam rangka pengembangan pasar tematik ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD kita sangat berat. Tetapi dengan dukungan pemerintah provinsi dan dukungan pemerintah pusat, saya sangat optimis nanti pasar tematik ini akan berkembang dengan pesat. Jatuhnya mentari ke ufuk barat saat Mambang Petang tidak pernah bisa mematikan keindahan pasar tematik Danau Ranau. Saat lampu-lampu mulai dinyalakan, suasana romantis segera tercipta di tempat ini. Menghabiskan malam bersama orang terkasih di kawasan wisata terpadu Lumbok Seminung pasti jadi pengalaman yang akan terus dikenang para pelancong yang sudah tiba di sini. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Barat, Parosil Mabesus menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah setempat. Meski efisiensi anggaran, saat ini pemerintah daerah akan terus berupaya guna pembangunan berkelanjutan. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Barat di Aula Gedung Keagungan Sekretariat Daerah. Sebanyak 1.553 usulan yang disampaikan masyarakat telah diterima. Infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi skala prioritas utama pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dituai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang RKPD 2026 mendatang. Dalam periode kedua, jabatan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabesus, dan Wakil Bupati Mat Hasnurin, Lampung Barat memiliki program yang disebut Satya Ananda Sakti atau 6 program sakti dalam rangka mewujudkan pembangunan yang memiliki sebuah manfaat sebagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan, terdapat 1.553 usulan, di antaranya 671 terkait dengan pekerjaan umum, 268 urusan pendidikan, 239 urusan pertanian, 40 urusan lingkungan hidup, 73 urusan kesehatan,
47 urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata, 37 urusan perikanan, 24 urusan koperasi, 20 urusan pengendalian penduduk dan anak, 23 urusan sosial, 13 urusan kependudukan, 84 urusan perhubungan, dan 14 urusan tenaga kerja. Tadi sudah dipaparkan dengan Pak Bupati di saat musyawarah rencana pembangunan Kabupaten Lampung Barat. Pada prinsipnya yang menjadi skala prioritas pemerintah Lampung Barat di tahun 2026 adalah infrastruktur yang mantap. Karena memang hari ini ada beberapa akses ataupun ruas jalan yang memang kondisinya sudah cukup memprihatinkan, perlu penanganan baik dari sisi pemeliharaan ataupun mungkin dari sisi pemantapan. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian notaran perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dilaksanakan di ruang sidang Maggasana DPRD, dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pesisir Barat Edi Novial dengan didampingi Wakil Ketua, serta dihadiri langsung Bupati Lampung Barat Parosil Mabesus dan Wakil Bupati Mat Hasnurin beserta sejumlah pejabat penting lainnya. Agenda ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan. Dalam nota pengantar tersebut, Bupati Parosil Mabesus memaparkan sejumlah aspek penting mengenai pelaksanaan APBD 2024. Ketua DPRD Edi Novial dalam penutupan rapat menyampaikan apresiasi atas penyampaian nota pengantar LPJ yang menjadi tahap awal proses pembahasan pertama antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi pondasi utama dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada rakyat. Dengan penyampaian LPJ APBD 2024 dalam rapat paripurna ini, pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempertegas langkahnya dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis hasil. Dengan adanya kegiatan pembahasan paripurna RPJMD, karena kan memang setelah dilantiknya Bupati Pak Parosil dan Pak Haji Mat Hasnurin selaku Wakil Bupati, artinya tadi teman-teman praksi menyampaikan masukan, karena kita berharap masukan yang disampaikan oleh teman-teman praksi ini merupakan bagian ketika teman-teman anggota DPR ini turun ke daerah pemilihannya dengan kegiatan reses. Nah, harapannya dengan adanya masukan dari kawan-kawan praksi ini nanti ini bisa lebih didalami di tingkat panitia khusus dengan tim anggaran pemerintah daerah dan OBT terkait, sehingga proyeksi pembangunan ke depan ini di zamannya Pak Parosil dan Pak Haji Mat Hasnurin ini sesuai dengan target dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat yang ada di Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Ulang Tahun ke-343 Bandar Lampung sebagai kesempatan memperkuat tekad dan semangat membangun kota ke arah yang lebih baik. Selain itu, Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan tekad menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang maju, modern, dan sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar upacara HUT ke-343 Kota Bandar Lampung yang jatuh pada 17 Juni 2025. Upacara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, serta tokoh masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa peringatan HUT ini harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi yang telah diberikan kepada bangsa, negara, dan Kota Bandar Lampung. Wali Kota Eva menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan tekad menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang maju, modern, dan sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Eva Dwiana menyoroti 5 tantangan besar yang saat ini dihadapi Kota Bandar Lampung dan harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Tantangan pertama terkait pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, pemerataan, pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ketiga, yakni peningkatan sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Tantangan keempat berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi, khususnya penggunaan media sosial yang kerap dijadikan alat untuk membentuk citra negatif terhadap pemerintah, penyelenggara negara maupun individu melalui penyebaran informasi hoax. Dan tantangan kelima yang tak kalah penting adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba,
yang telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat mulai dari desa hingga perkotaan. Harapan kita Kota Bandar Lampung bisa berkembang, bisa maju, bisa modern seperti kota-kota besar lainnya. Terutama dengan silaturahimnya, kebersamaan, gotong royongan, itu tetap kita harus jaga. Karena kalau kita bersama, insya Allah antara pemerintah, Forkopimda, dan juga jajaran masyarakat sampai tingkat bawah, kita harus saling bersama, saling bersatu, harus bersatu padu untuk kita jadikan Kota Bandar Lampung lebih maju lagi. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Wali Kota Sungai Penuh Alvin terus berjuang menangani permasalahan persampahan di Kota Sungai Penuh Jambi. Berbagai upaya dilakukan dengan sangat serius selain memperjuangkan terwujudnya TPA regional. Wali Kota Sungai Penuh juga menginstruksikan agar mengoptimalisasi TPS 3R di tingkat desa dan kawasan. Ia juga menegaskan optimalisasi TPS 3R di tingkat desa akan membantu menyelesaikan permasalahan persampahan di Kota Sungai Penuh. Ditargetkan di akhir 2025 nanti, seluruh desa dalam Kota Sungai Penuh sudah harus memiliki TPS 3R yang siap beroperasi. Wali Kota juga menambahkan bahwa untuk operasional Pemkot Sungai Penuh akan memberikan sebanyak 50 juta per tahunnya untuk pengelolaan TPS 3R yang ada di Kota Sungai Penuh. Dimohon dorongan dari seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, kepala desa terkhususnya, ini wajib sudah menjalankan TPS 3R. Karena kalau untuk TPA, kita berharap skalanya tidak terlalu besar. Nah, karena yang paling nanti yang menurut saya solusi terbaiknya adalah TPS 3R berjalan. Kemudian kita juga sudah mengajukan alat untuk pengolahan sampah melalui komisi yang LH komisi 5 ya. Pak Rocky Chandra, putra kita Sungai Penuh, ya kan, daerah pemilihan Jambi. Nah, sudah melalui beliau kita sudah mengajukan permohonan untuk diajukan ke kementerian agar kita bisa mendapatkan alat yang lebih besar. Diharapkan kita kalau ada alat yang lebih besar tentu sampah kita lebih mudah kita selesaikan. Berapa sih anggaran yang akan dikeluarkan untuk pengelolaan kalau 3R ini? TPS 3R itu kalau untuk operasional itu kurang lebih sekitar 50 juta itu untuk 57 juta. 50 juta. Kalau per tahun Pak. Per desa per tahun itu 50 juta itu untuk operasional. Nah, kalau untuk mesin itu tergantung mesin nanti yang dipakai. Itu rata-rata di harga 80-an. 80 juta per desa, Pak. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Rizal Antoni, TV One mengabarkan. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang melantik rektor baru dari Profesor Sar John David kepada Profesor M. Ridwan untuk periode 2025 hingga 2029. Pelantikan dilakukan Ketua Yayasan UPI YPTK Siti Rizky Mulyani. Disaksikan Ketua Pembina YPTK Zerni Melmusi, istri pendiri UPI YPTK almarhum Herman Nawas. YPTK Padang, garis miring UPI, strip YPTK. Ketua YPTK Padang Siti Rizky Mulyani, SPD. Sebelum saya lantik, saya ingin bertanya, apakah saudara siap untuk dilantik menjadi Rektor Universitas Putra Indonesia periode selanjutnya? Insya Allah siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Muhammad Ridwan, SEMM, sebagai Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, masa jabatan 2025 sampai dengan 2029. Kepada Bapak Rektor terpilih dan jajaran Senat periode 2025 sampai dengan 2029, saya ucapkan selamat menjalankan amanah ini. Kami percaya melalui visi Rumah Transformasi, insya Allah UPI YPTK akan hadir sebagai kampus yang membentuk masa depan dengan nilai karakter dan spiritualitas. Kami yayasan, insya Allah akan selalu siap menjadi mitra strategis yang akan bekerja sama dengan pihak rektorat dan jajaran. Ketua Pembina YPTK Padang, Zerni Melmusi, bersyukur putra-putrinya bersedia meneruskan cita-cita sang ayah, almarhum Herman Nawas, untuk mengembangkan UPI YPTK. Dr. Muhammad Ridwan STMR yang beliau bersedia untuk melanjutkan estafet kami.
bersama kakaknya Siti Rizky Mulyani. Ini yang membuat saya bersyukur. Seandainya mereka tidak mau dan pergi merantau jauh ke luar negeri, tentu tidak bersama kita dengan sekarang ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam suasana yang berasa syukur dan harapan baru tentunya. Rektor terpilih UPI YPTK Padang, Esok Profesor M. Ridwan, yang baru dilantik langsung mengajak keluarga besar UPI YPTK untuk bertransformasi demi kemajuan UPI YPTK. Saya sampaikan kepada seluruh dosen, mahasiswa, khususnya pada struktural, please fasten your seatbelt. Kenakan sabuk pengaman karena penerbangan akan segera dilakukan. Mungkin akan ada turbulensi, mungkin ada perjalanan darurat, mungkin akan ada penambahan kecepatan. Tapi kita tahu penerbangan ini untuk satu tujuan peradaban manusia dan kemajuan UPI YPTK. Hari ini kita adalah pelantikan rektor dan pejabat struktural dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Transformasi ini adalah pertebalan dari moto melangkah lebih maju. Melangkah lebih maju itu dimaknai bertransformasi. Bukan hanya fisiknya, bukan hanya infrastrukturnya, dan juga bukan hanya bentuknya. Tapi bertransformasi itu adalah membawa manusia ke versi terbaiknya. Jadi mahasiswa ini harus mempunyai pemikiran bahwasanya kampus dan tempat pendidikan ini bukan sekedar untuk mencari ijazah, tapi ini adalah membentuk manusia. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Wali Kota Sungai Penuh Alvin terus berjuang menangani permasalahan persampahan di Kota Sungai Penuh Jambi. Berbagai upaya dilakukan dengan sangat serius selain memperjuangkan terwujudnya TPA regional. Wali Kota Sungai Penuh juga menginstruksikan agar mengoptimalisasi TPS 3R di tingkat desa dan kawasan. Ia juga menegaskan optimalisasi TPS 3R di tingkat desa akan membantu menyelesaikan permasalahan persampahan di Kota Sungai Penuh. Ditargetkan di akhir 2025 nanti, seluruh desa dalam Kota Sungai Penuh sudah harus memiliki TPS 3R yang siap beroperasi. Wali Kota juga menambahkan bahwa untuk operasional Pemkot Sungai Penuh akan memberikan sebanyak 50 juta per tahunnya untuk pengelolaan TPS 3R yang ada di Kota Sungai Penuh. Dimohon dorongan dari seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, kepala desa terkhususnya, ini wajib sudah menjalankan TPS 3R. Karena kalau untuk TPA, kita berharap skalanya tidak terlalu besar. Nah, karena yang paling nanti yang menurut saya solusi terbaiknya adalah TPS 3R berjalan. Kemudian kita juga sudah mengajukan alat untuk pengolahan sampah melalui komisi yang komisi 5 ya. Pak Rocky Chandra, putra kita Sungai Penuh, ya kan, daerah pemilihan Jambi. Nah, sudah melalui beliau kita sudah mengajukan permohonan untuk diajukan ke kementerian agar kita bisa mendapatkan alat yang lebih besar. Di harapan kita kalau ada alat yang lebih besar tentu sampah kita lebih mudah kita selesaikan. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Universitas Asahan atau UNA mewisuda sebanyak 534 wisudawan di Kompleks Universitas Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Universitas Asahan sampai saat ini sudah berkembang dengan pesat dan banyak mengeluarkan alumni sarjana, bahkan magister. 534 wisudawan berasal dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Asahan, Batubara, Tanjung Balai, dan daerah lainnya. Selama ini, UNA menjadi salah satu pilihan favorit bagi yang ingin menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Dan selama ini telah banyak meluluskan banyak sarjana bahkan magister yang diakui banyak instansi negeri maupun swasta.
Sistem pendidikannya pun sudah berstandar nasional dan merupakan kampus merdeka, mempunyai staf pengajar atau dosen yang mempunyai kualitas dan bergelar doktor hingga profesor. Hari ini kita melaksanakan wisuda, kita tentu sudah berkomitmen bahwa ke depan para alumni kita ini harus bisa membuat terobosan-terobosan dalam rangka peningkatan kapasitas mereka sebagai seorang sarjana untuk bisa berkontribusi yang lebih efektif dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Asahan. Nah, kami bersama Rektor sudah membuat langkah-langkah. Ada beberapa prioritas yang kita tetapkan. Yang pertama, prioritasnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas SDM kita, terutama SDM dosen, karena kunci perguruan tinggi itu yang pertama ada di dosen. Dalam kesempatan itu diberikan apresiasi kepada wisudawan dan mahasiswa terbaik yang membawa harum nama universitas. Dan UNA juga menerima bantuan dari sejumlah perusahaan nasional untuk mengembangkan universitas yang lebih baik. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Universitas Medan Area mewisuda 1090 wisudawan lulusan doktor, magister, dan sarjana di gelanggang mahasiswa kampus 1 Jalan Kolam Medan Estate Deli Serdang Sabtu lalu. Wisuda merupakan momentum penting merayakan transformasi intelektual dan lahirnya insan-insan akademis yang siap berkontribusi dalam dunia yang semakin kompleks. Tahun 2025 Universitas Medan Area, UMA, mengusung tema From Excellence to Global Impact. UMA Graduates Commit to Sustainable Change. Diharapkan lulusan UMA tidak hanya dipersiapkan menjadi sarjana, magister, dan doktor, tetapi harus menjadi agen perubahan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional serta global. Mereka dapat ijazah, akreditasinya sudah unggul. Unggul itu artinya mereka memiliki kekuatan, khususnya Medan Area, dari segi pengajaran dan riset yang menyebabkan mahasiswanya memiliki kompetensi di atas rata-rata. Keberadaan kampus UMA dari semua lini sangat baik ya, terutama status keunggulan dari akreditasi, kemudian kampusnya sudah banyak mendapatkan sertifikat pengakuan baik dari nasional maupun internasional. Jadi kita jamin lulusan Medan Area memiliki karakter yang bisa menjadi modal untuk dipercaya oleh masyarakat berkiprah di berbagai macam dunia kerja, ya, baik dalam maupun luar negeri. Saya Muhammad Fadli Abdina, Wakil Wali Kota Tanjung Balai, mengucapkan selamat dan sukses untuk para wisudawan dan wisudawati periode pertama Universitas Medan Area pada tahun 2025. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Rapat paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Medan tahun 2025 hingga 2029. Rapat paripurna ini dibuka Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen. Pada rapat paripurna tersebut, pemerintah Kota Medan memastikan pelaksanaan pembangunan dalam 5 tahun ke depan akan berjalan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, akuntabel, serta berkualitas. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwa saat menyampaikan dalam lanjutan rapat paripurna DPRD Kota Medan yang diadakan di Gedung DPRD Kota Medan Senin kemarin. Riko Was juga menyampaikan dalam RPJMD Kota Medan kedepannya pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas utama. Akan dikerjakan khususnya dalam mendukung Medan sebagai kota metropolitan yang berdaya saing. Sedangkan fokus utama dalam pembangunan infrastruktur ialah dengan melakukan pembangunan jalan dan jembatan sebagai upaya peningkatan kualitas dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya pembangunan infrastruktur transportasi publik yang modern. Untuk masalah penanganan banjir, Riko mengatakan akan ditangani secara lintas sektor melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas drainase kota, pengendalian daerah aliran sungai khususnya Sungai Deli dan Babura, pembangunan kolam retensi dan sumur resapan, penataan kawasan rawan banjir, dan peningkatan ruang terbuka hijau. Yang disampaikan yang pembangunan seluruh masyarakat ya, dari infrastruktur
keamanan, lapangan pekerjaan, UMKM, kebersihan, ya permasalahan sampah kita juga, bagaimana teknologi dibangun untuk melakukan pelayanan ASN juga, itu yang akan kita bangun ke depan. Terutama inilah yang kita bahas bersama rekan-rekan DPRD supaya pembangunan Kota Medan itu semakin inklusif, terbuka untuk semuanya, dan ide-ide semua dari masyarakat itu bisa kita serap dulu. Tadi telah kita sama-sama dengarkan bahwa semua yang kita pertanyakan dari fraksi-fraksi telah dijawab oleh Bapak Wali Kota, dan kemudian nantinya ini kami telah membentuk panitia khusus untuk pembahasannya. Rapat paripurna ini ditutup dengan penyerahan berkas tanggapan kepala daerah oleh Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas kepada Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. "100 hari bukan waktu yang panjang, tapi dalam kepemimpinan yang visioner, 100 hari cukup untuk menunjukkan arah, membangun fondasi, dan menanam harapan." Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dan Wakil Gubernur Jihan Nur Lela memulai kepemimpinannya dengan tekad kuat membawa Lampung menjadi provinsi unggul, mandiri, dan berdaya saing global. Melalui program 3 Cita, visi besar Indonesia Emas 2045 dimulai dari sini, dari bumi Ruwajurai. Sejak dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, di awal kepemimpinannya, Gubernur Rahmat Mirzani Jausal dan Wakil Gubernur Jihan Nur Lela terus berupaya memperkuat peran sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi dan berbagai inisiatif perbaikan infrastruktur jalan pertanian secara nyata telah diwujudkan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Sebagai upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur pertanian, pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program strategis melalui pengembangan instalasi pupuk organik cair di Mikroba Center Lampung, serta mengalokasikan anggaran lebih dari 10 miliar untuk bantuan alat pengering atau dryer. Pada tahap awal, sebanyak 24 unit dryer berkapasitas 20 ton didistribusikan ke desa-desa dan 4 unit mesin penepung mokaf diserahkan kepada kelompok tani dan BUMDes di kabupaten kota. Dryer tersebut multifungsi untuk gabah, jagung, coklat, kelapa, dan singkong. Melalui bantuan yang diberikan, pemerintah menggerakkan hilirisasi pertanian dari hasil ladang menjadi produk bernilai. Selain itu, nelayan, petani, dan UMKM didorong naik kelas. Karena ekonomi daerah harus kuat dari akar rumput, bukan sekedar dari angka statistik. Tak hanya membangun dari desa, gubernur juga membuka jalan ke dunia. Dalam kunjungan ke Provinsi Shandong, Tiongkok, terjalin kerjasama strategis di bidang smart farming, pariwisata, pendidikan, hingga teknologi penginderaan jauh. Hasilnya mulai terlihat di triwulan pertama 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,47% tertinggi di Sumatera. Pelayanan publik didorong untuk berbasis digital, cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung tengah menginisiasi peluncuran super apps bernama Lampung In, sebuah aplikasi layanan publik digital terpadu yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara cepat dan efisien. Pembukaan layanan Samsat Drive-Thru, sebuah inovasi pelayanan yang memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan tanpa harus turun dari kendaraan mereka. Layanan ini dirancang untuk menghemat waktu dan mengurangi antrian panjang sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan Samsat. Dalam 100 hari kerjanya, perhatian terhadap generasi muda, pelajar, dan pemuda kreatif terus digalakkan.
Dari segi olahraga hingga kewirausahaan, anak-anak muda Lampung didorong untuk menjadi generasi tangguh yang mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga dunia. Keadilan sosial bukan slogan. Dalam 100 hari, program pengentasan kemiskinan dijalankan secara masif, bantuan pangan, kursi roda, hingga bantuan usaha ekonomi produktif diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Lampung mencetak sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang membentuk koperasi merah putih di seluruh desa dan kelurahan. Hal ini bukan hanya simbol, namun wadah nyata penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Desaku Maju, transformasi desa terus dipercepat. Sebanyak 952 desa kini berstatus desa maju dan 579 desa naik menjadi desa mandiri. Digitalisasi pelayanan dan manajemen BUM desa menjadi kunci keberhasilannya. Saat ini, jumlah desa mandiri di Provinsi Lampung 23,51% berada di atas rata-rata nasional 22,85%. Bahkan, jumlah desa tertinggal berhasil ditekan hingga 60% dibandingkan tahun 2022. Dalam 100 hari, ini bukan hanya deretan pencapaian, tapi juga janji yang mulai ditepati. Janji kepada rakyat bahwa perubahan adalah mungkin, bahwa kemajuan bisa dirasakan semua lapisan. 100 hari pertama hanyalah permulaan, masih panjang jalan menuju Lampung yang maju. Namun, arah sudah jelas, fondasi sudah diletakkan. Ini adalah kerja bersama pemerintah, rakyat, dan seluruh elemen bersatu untuk satu tujuan bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Bupati Musi Banyuasin HM Toha membuka festival kuliner Kutek Nia tahun 2025 dengan tema The Taste of Musi Banyuasin. Pembukaan festival kuliner ini diawali dengan pemotongan pita yang berlangsung di sepanjang jalan depan rumah dinas Bupati Kota Sekayu, Kamis 26 Juni 2025. Sebanyak 136 UMKM yang ada di stand festival dengan berbagai macam kuliner dan jajanan khas Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin HM Toha didampingi Dandim 0401 Muba bersama Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berkeliling meninjau para pedagang kuliner khas Musi Banyuasin. Pertama kita melakukan festival kuliner ya. Nah, kita akan memprioritaskan makanan atau ciri khas makanan Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kita mudah-mudahan ke depan UMKM dengan binaan yang sempurna, dengan binaan yang benar, insya Allah akan meningkat pendapatan mereka. Mudah-mudahan angka kemiskinan diubah akan menurun. Ini berlangsung sampai dari hari apa sampai kapan? Dari hari ini sampai hari Minggu. 1 minggu ya Pak ya? Kurang. Ya, ini ada berapa banyak Pak yang ikut acara ini? Lupa saya. Itu ya Pak ya? Izin Pak Bupati berkeliling tadi Pak, makanan apa Pak yang paling berkesan? Semuanya berkesan, tapi kebanyakan asli Moba. Rencananya di malam puncak festival ini akan digelar nanti pada Sabtu malam 28 Juni 2025. Warga Musi Banyuasin pun dipastikan akan tumpah ruah untuk menyaksikan berbagai macam ragam hiburan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kedatangan Bupati Musi Banyuasin HM Toha disambut oleh para pejabat dinas serta pelatih dan atlet saat memasuki gedung olahraga Ranggonang di Kota Sekayu. HM Toha melepas secara resmi kontingen Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengikuti Pekan Olahraga atau Porprov Korpri Sumsel tahun 2025. Sekaligus menutup kejuaraan daerah bulu tangkis Bupati Cup Kamis 26 Juni 2025. Untuk mengikuti kejuaraan Porprov Korpri ini,
kontingen Musi Banyuasin menurunkan 126 personel yang terdiri dari 99 atlet, 9 orang manajer, 8 ofisial, serta 10 pelatih dalam 12 cabang olahraga yang dipertandingkan. Adapun cabang olahraga diantaranya balap sepeda, basket, catur, futsal, maraton, pencak silat, renang, senam, tenis lapangan, tenis meja, serta volleyball. Alhamdulillah kita senang, bangga, anak-anak juga bangga. Harapan kita melakukan turnamen ini pengen yang mencari bakat-bakat persiapan pro di bulan Oktober ya. Mudah-mudahan harapan kami dengan adanya latihan yang banyak kita akan menjadi juara umum. Itu harapan kami. Ya. Dukungan dari pemerintah Musi Banyuasin sendiri, Pak? Ya jelaslah pemerintah untuk Muba tetap mendukung, mensupport sepenuhnya. Kemudian dari rekan-rekan perusahaan juga full mendukung kita. Dengan semangat bertarung, kontingen Musi Banyuasin akan membidik 21 medali emas untuk dibawa ke Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan resmi melantik Bupati Musi Banyuasin HM Toha sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Musi Banyuasin periode 2025-2030. Pelantikan yang digelar secara resmi oleh Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Reza Fahlevi di Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate Kamis 26 Juni 2025 yang didampingi oleh Ketua Kuartir Cabang Muba Musni Wija bersama Sekretaris Kuarcap Muba Sumadi. Acara ini dihadiri oleh Bupati Musi Banyuasin, Dandim 0401 Muba, Kapolres Musi Banyuasin, Kepala Kejaksaan Negeri Muba, serta seluruh kepala dinas dan camat di lingkungan Pemda Musi Banyuasin, serta seluruh pengurus Kuarcap, pengurus Kuartir, Gerakan Pramuka di wilayah Musi Banyuasin. Selain itu, ada beberapa penghargaan diserahkan kepada Kuartir ranting berprestasi. Bahkan Bupati Musi Banyuasin HM Toha yang merupakan Ketua Majelis Pembimbing menyerahkan 1 unit sepeda motor. Ucap ini hari ini merupakan semangat baru kita. Ini pelantikan yang masa periode 2025-2030. Saya penuh semangat karena Pramuka ujung tombak dari kecamatan-kecamatan sampai ke desa-desa. Mudah-mudahan Pramuka akan memberi masukan atau sosialisasi kepada masyarakat agar lebih baik lagi ke depan. Di Pak Bupati mungkin ada target untuk pengurus? Insya Allah kami akan terus-menerus berusaha agar meningkatkan Pramuka ini lebih ke depan. Artinya cukup maju sekali Pramuka di Muba ini, Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Ketua Provinsi menyatakan dengan dorongan Pramuka sehingga sukses lebih baik di mata publik Indonesia. Diharapkan Kabupaten Musi Banyuasin menjadi penopang utama bagi gerakan pramuka, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, hingga ke kancah nasional bahkan mencapai gugus terdepan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Pagar Alam ke-24, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pemerintah Kota Pagar Alam Sumatera Selatan resmi membuka rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Pagar Alam ke-24 di Villa XMTQ Gunung Gare Kota Pagar Alam pada Sabtu kemarin. Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah, Kepala BP Taskin RI Budiman Sujatmiko, Utusan Khusus Presiden RI Fauka Nur Farid, Ketua DPRD Pagar Alam, Kepala OPD serta Forkopimda Pagar Alam. Di stand Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Adapun pelayanan berupa pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, pemeriksaan HB, dan pelayanan konsultasi gratis. Tak hanya itu, Dinas Kesehatan Pagar Alam juga memberikan susu ibu hamil, susu balita, pemberian tablet tambah darah, vitamin A, pelayanan konsultasi, pelaksanaan posyandu dalam integrasi layanan primer. Memperingati HUT Pagar Alam ini, kami dari Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam melakukan pelayanan
pengecekan kesehatan gratis berupa pengecekan HB, gula darah, kolesterol, asam urat dan lain-lain. Terus ada juga sosialisasi promosi tentang masalah kesehatan, masalah stunting, masalah yang lainnya juga. Pemberian susu untuk ibu hamil, tablet tambah darah, terus ada makanan untuk bayi juga disediakan di sini. Jadi kalian yang mau konsultasi juga bisa, ada dokternya dan tim dari Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Dinas Kesehatan juga memberikan informasi kesehatan melalui spanduk tentang pos pelayanan terpadu dalam integrasi layanan primer, poster informasi gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat, serta leaflet informasi tentang pencegahan DBD, Germas, dan informasi lainnya. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pagar Alam ke-24 ditandai dengan digelarnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRD di ruang sidang utama DPRD Senin 23 Juni 2025. Sidang paripurna dipimpin dan dibuka langsung Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sandiah, serta dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah, Wakil Wali Kota Pagar Alam Berta, Ketua TPPKK Kota Pagar Alam Hera Parianti Ludi, Ketua Umum Garda Prabowo, Utusan Khusus Presiden RI, Fauka Nur Farid, anggota DPRD Pagar Alam, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pagar Alam, Camat, Lurah, serta tamu undangan lainnya. Ini baru tahun pertama kita menjabat, sudah mendapat anugerah yang terindah. Kebenaran bertepatan dengan ulang tahun atau hari jadi Kota Pagar Alam yang ke-24, mengukir dan mengingat sejarah bahwa Pagar Alam itu adalah kota Kesema yang penuh sejarah, penuh budaya, dan penuh kearifan lokal. Tahun ke-24 Kota Pagar Alam, satu pesan saya, kita jangan pernah menjadi diri orang lain. Jadi kita harus menjadi kita. Salah satunya adalah Pagar Alam adalah daerah yang lingkungannya sangat terjaga. Saya menanggapi pidato dari Bapak Wali Kota saja, yang mana beliau menyampaikan bahwa 24 dimaknai, 24 tahun dimaknai dengan budaya warisan leluhur, Lape 4 Merdik Kedua. Harapan saya semoga ke depan sinergitas antara DPRD dan pemerintah kota yang masuk dalam unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pagar Alam ini bisa menyeimbangkan seluruh kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat sehingga pembangunan lancar, berkelanjutan, dan manfaat untuk masyarakat Kota Pagar Alam ini menjadi luar biasa. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Pagar Alam ke-24, pemerintah Kota Pagar Alam menggelar Besemah Expo ke-21 yang dibuka langsung Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko dengan ditandai pemotongan pita bersama pada Sabtu 21 Juni 2025. Rangkaian kegiatan HUT Kota Pagar Alam ke-24, pemerintah kota menggelar Besemah Expo ke-21 dengan ditandai pemotongan pita bersama yang diikuti seluruh peserta OPD di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam yang digelar di lapangan XMTQ Gunung Gare Kota Pagar Alam. Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah, serta dihadiri Kepala BP Taskin RI Budiman Sujatmiko, Ketua Umum Garda Prabowo Fauka Nur Farid, Ketua DPRD Kota Pagar Alam Jenny Sandiah, Kepala OPD serta Forkopimda Pagar Alam, serta tamu undangan lainnya. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah melaunching 2 program unggulan, yaitu memberikan bantuan secara simbolis fasilitas sekolah gratis berupa baju, seragam, buku, dan sepatu untuk pelajar di Kota Pagar Alam, serta bantuan mobil ambulans gratis di 5 kecamatan di Kota Pagar Alam. Pada sambutannya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko mengatakan, meski baru pertama kali datang ke Kota Pagar Alam, ia sangat kagum dengan Kota Pagar Alam. Selain itu, Budiman juga mengatakan Kota Pagar Alam hampir memiliki semua syarat untuk menjadi pusat kebudayaan, bukan hanya di Indonesia, bahkan di ASEAN. Geliat ekonomi akan tumbuh, inovasi-inovasi, UMKM kreatif, mudah-mudahan akan terus berinovasi membangun Kota Pagar Alam. Kita kota agrobisnis dan pariwisata yang salah satunya ada di Sumatera Selatan, kota yang masih
banyak lahan pertanian dan perkebunan, sehingga masih terdapat keluarga-keluarga miskin, dan beliau selaku Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan insya Allah akan membantu kita menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada di Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Bupati Kabupaten Lampung Barat meminta masyarakat tidak gelisah terkait isu relokasi warga yang berkebun di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh dan Suwoh. Isu pemindahan itu terjadi akibat konflik satwa liar dengan manusia yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat dalam 1 tahun belakangan. Akibat kejadian itu, masyarakat di Kecamatan BNS dan Suwoh yang berkebun di wilayah TNBBS terancam dipindahkan dari kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Parosil Mabsus di hadapan ratusan masyarakat dalam kunjungan kerjanya di Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Dalam hal ini, Parosil Mabsus menegaskan bahwa jika ada kebijakan pemindahan bagi masyarakat yang berkebun di wilayah kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak TNBBS. Namun hingga saat ini belum ada surat resmi terkait program pemindahan masyarakat yang berkebun di wilayah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dari pihak TNBBS kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Saya sudah berkoordinasi ya dengan lembaga Forum Komunikasi Pemimpinan Daerah, lembaga pertikalan lainnya, termasuk juga melakukan kajian-kajian dari sisi perundang-undangan, termasuk juga peraturan presiden dan juga mungkin Undang-Undang Dasar 1945. Saya mengambil kesimpulan bahwa setelah koordinasi dengan pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan belum ada instruksi ataupun tim satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah ataupun kementerian untuk melakukan penurunan warga ataupun masyarakat ataupun petani yang hari ini sedang menggarap di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tetapi sifatnya adalah himbauan supaya para petani ini, kalaupun mereka masih berkebun, jangan sendiri-sendiri. Makanya ya masyarakat harus tahulah program-program seperti yang sekarang, yang harus ditaatin lah. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau yang berlokasi di Kabupaten Lampung Barat diresmikan oleh Bupati Parosil Mabsus bersama Wagub Lampung Jihad Nurlela sebagai pasar tematik termahal dan satu-satunya di Lampung. Pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau sudah menjadi trending topik sejak akhir tahun lalu. Dinas Pariwisata setempat mencatat kunjungan masyarakat ke pasar unik ini terus meningkat sejak dibuka untuk umum pada akhir tahun 2024. Perbincangan warga di medsos yang mengulas keunikan dan keindahan pasar tematik Danau Ranau menyebabkan pasar tematik ini viral di media sosial. Secara otomatis kunjungan warga Lambar dan luar Lambar meningkat drastis ke spot yang satu ini. Pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau memang layak jadi primadona kunjungan di Lampung. Sebab pasar ini dibangun dengan dana lebih dari 7 miliar rupiah. Bukan hanya menggelontorkan dana pembangunan pasar tematik, setahun sebelumnya pemerintah juga mengalokasikan dana peningkatan jalan ruas Sukau Lumbok Seminung bernilai 20 miliar rupiah lebih untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagi warga yang ingin berkunjung ke wisata terpadu Lumbok Seminung. Keunikan pasar tematik Danau Ranau mulai dari konsep pembangunan pasar modern yang tidak meninggalkan nilai dan corak tradisionalnya sekaligus dipadukan dengan kenyamanan berwisata. Di spot ini warga bisa berbelanja di pasar basah yang menjual ikan, sayur mayur segar, dan buah lokal andalan warga sekitar yakni alpukat. Selain itu di spot yang sama warga bisa menikmati bersantai sambil makan minum pada food court yang tak jauh dari pasar basah. Juga ada gerai UMKM yang menyediakan beragam kue tradisional dan kerajinan tradisional setempat. Tak berhenti di situ, pengunjung juga akan dimanjakan dengan pengalaman berwisata sebab pasar tematik Danau Ranau dibangun satu lokasi dengan Hotel Lumbok Seminung Resort yang menyediakan kamar hunian berkualitas. Ditambah pemandangan sekitar berupa Danau Ranau dan Gunung Seminung, kiranya lengkap sudah kenikmatan yang dapat dikecap siapapun yang berkunjung ke sini. Bagi Anda, para pecinta keindahan dan keunikan, Anda wajib datang ke sini. Pasar tematik Danau Ranau berjarak 30 km dari kota Liwa atau sekitar 250 km dari kota Bandar Lampung. Kadis Perindak Lampung Barat menyebut pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau merupakan pasar tematik yang pertama di Provinsi Lampung.
saat ini mampu menampung sampai 300 pedagang, terbagi dalam los pasar basah sebanyak 150 los dan sisanya diisi kafe, gerai UMKM, dan food court. Mayoritas pengunjung menyukai ikan nila dan alpukat lokal yang terkenal kelezatannya. Konon ikan nila dan alpukat di sini merupakan yang terbaik di Lampung. Peresmian pasar tematik Danau Ranau akhir pekan lalu berlangsung meriah. Bukan hanya warga Lambar yang tumpah ruah di sana, tapi juga warga dari luar Lambar. Ada pagelaran seni tradisional dan modern sampai acara sepeda santai yang digelar komunitas Goes Lampung Barat. Kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Bupati Parosil Mabesus menyampaikan harapan warga Lampung Barat, utamanya mengenai ruas jalan Pasar Liwa, Sukau yang belum optimal kondisinya, sehingga dikhawatirkan mengurangi minat kunjungan warga ke pasar tematik. Parosil berharap pemerintah provinsi memberi prioritas pada pembangunan sarana penunjang yang dibutuhkan untuk mengembangkan pasar tematik Danau Ranau. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memberi apresiasi tinggi pada pembangunan pasar tematik Danau Ranau dengan sebutan luar biasa. Wagub mengaku terpesona dengan keindahan Danau Ranau di Lombok Seminung. Ia berharap pembangunan spot ini bisa menjadi stimulus yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Lambar. Terkait harapan warga Lambar agar ruas jalan menuju lokasi wisata Danau Ranau yang belum optimal, Wagub memastikan mulai tahun ini dibangun dan akan terus berkelanjutan. Baik, ini luar biasa. Ini adalah salah satu langkah yang luar biasa yang kita apresiasi dan beri penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh yang terlibat, baik dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati Parosil, dan pemerintah pusat juga yang memberikan dana dukungan yang luar biasa, Bapak Menteri Perdagangan, dan saya harap ini menjadi stimulus yang baik untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Lampung Barat. Kami pemerintah provinsi mendukung untuk membangun infrastruktur khususnya di akses atau ruas provinsi yang hari ini tadi saya laporkan ada 25 miliar yang dianggarkan di tahun ini dan insya Allah akan berkelanjutan di tahun-tahun ini. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofwan yang juga ikut meresmikan pasar tematik Danau Ranau tak putus memuji keunikan pasar tematik dan keindahan Danau Ranau dan Gunung Seminung. Ia bahkan menyamakan spot ini dengan Danau Como di Italia. Dengan cara mengintegrasikan pasar tematik dengan pembangunan infrastruktur lainnya, Iqbal yakin minat kunjungan ke lokasi ini akan bertambah banyak, termasuk dari Pulau Jawa yakni Banten dan Jakarta. Bupati Parosil Mabesus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang telah mengalokasikan dana alokasi khusus pembangunan pasar tematik hingga terwujudnya pembangunan pasar unik yang memadukan 3 elemen sekaligus, yakni wisata, budaya, dan perdagangan. Bukan hanya dianugerahi keindahan alam sekitar, pasar tematik Danau Ranau juga disokong keanekaragaman budaya dan komoditas lokal yang layak dipasarkan secara luas hingga mancanegara. Jika dikelola dengan baik, semua nilai utama di tempat ini diyakini mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Parosil Mabesus berjanji terus mengupayakan pengembangan dan penambahan fasilitas di pasar tematik Danau Ranau. Ia mengaku optimis pasar ini akan berkembang pesat melalui dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung. Berbagai fasilitas akan ditambah dan dikembangkan guna kemajuan pasar tematik yang diyakini mampu mendongkrak perekonomian warga sekitar bahkan warga Lambar. Parosil juga menjanjikan menggelar berbagai festival untuk memasarkan pasar tematik ini sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia bahkan berharap beragam komunitas yang peduli dan peka pada pengembangan potensi daerah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pasar tematik sebagai aset bersama. Menurut Parosil, milik bersama harus dikembangkan dan dijaga bersama. Jadi Pak Bupati optimis pasar tematik ini akan berkembang dengan pesat. Dan catatan Pak Bupati dengan masyarakat, tolong dijaga, dirawat, dan dipelihara. Kasih sayang dan cintai ini adalah milik kita bersama. Kita menyadari, jadi masyarakat tentu harus banyak disuguhkan, baik dari sisi budaya, termasuk juga perekonomian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya, termasuk sarana-sarana yang lainnya. Tentu yang paling utama adalah harus adanya kajian. Kita nanti mungkin akan menampilkan yang namanya festival-festival yang mungkin akan dilaksanakan mungkin 1 tahun sekali atau mungkin nanti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya sih berharap ya kegiatan-kegiatan ini harus milik kita bersama. Tidak boleh kita hanya mengandalkan APBD, tetapi tentu komunitas-komunitas yang punya kepedulian dan kepekaan silakan kita manfaatkan bersama-sama yang namanya pasar tematik ini. Kalaupun nanti mungkin dari ada teman-teman dari kebudayaan yang lain ingin menampilkan sini silakan, atau nanti dari kelompok-kelompok yang lain anak-anak muda yang ingin melaksanakan goes bersama di sini silakan ya. Ini intinya adalah milik kita bersama, manfaatkan dan gunakan untuk kemajuan Kabupaten Lambar. Ya doakan sajalah mungkin nanti Kementerian Perdagangan juga mungkin tidak
berhenti sampai di sini saja. Kita berharap mereka tetap mensupport dan termasuk juga pemerintah provinsi. Nanti saya akan komunikasi dengan Pak Gubernur untuk menindaklanjuti apa yang saya sampaikan di hadapan Ibu Wakil Gubernur, bahwa kita masih butuh pembiayaan dalam rangka pengembangan pasar tematik ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD kita sangat berat. Tetapi dengan dukungan pemerintah provinsi dan dukungan pemerintah pusat, saya sangat optimis nanti pasar tematik ini akan berkembang dengan pesat. Saat lampu-lampu mulai dinyalakan, suasana romantis segera tercipta di tempat ini. Menghabiskan malam bersama orang terkasih di kawasan wisata terpadu Lombok Seminung pasti jadi pengalaman yang akan terus dikenang. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mabesus menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah setempat. Meski efisiensi anggaran, saat ini pemerintah daerah akan terus berupaya guna pembangunan berkelanjutan. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Barat di Aula Gedung Keagungan Sekretariat Daerah. Sebanyak 1.553 usulan yang disampaikan masyarakat telah diterima. Infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi skala prioritas utama pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dituai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang RKPD 2026 mendatang. Lampung Barat memiliki program yang disebut Satya Ananda Sakti atau 6 program sakti dalam rangka mewujudkan pembangunan yang memiliki sebuah manfaat sebagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan terdapat 1.553 usulan. Di antaranya 671 terkait dengan pekerjaan umum, 268 urusan pendidikan, 239 urusan pertanian, 40 urusan lingkungan hidup, 73 urusan kesehatan, 47 urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata, 37 urusan perikanan, 24 urusan koperasi, 20 urusan pengendalian penduduk dan anak, 23 urusan sosial, 13 urusan kependudukan, 84 urusan perhubungan, dan 14 urusan tenaga kerja. Tadi sudah dipaparkan dengan Pak Bupati di saat Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Lampung Barat. Pada prinsipnya yang menjadi skala prioritas pemerintah Lampung Barat di tahun 2026 adalah infrastruktur yang mantap. Karena memang hari ini ada beberapa akses ataupun ruas jalan yang memang kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian notaran perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dilaksanakan di ruang sidang Magasana DPRD. Dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pesisir Barat Edi Novial dengan didampingi Wakil Ketua serta dihadiri langsung Bupati Lampung Barat Pak Rosil Mabesus dan Wakil Bupati Mat Hasnurin beserta sejumlah pejabat penting lainnya. Agenda ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan. Dalam nota pengantar tersebut, Bupati Pak Rosil Mabesus memaparkan sejumlah aspek penting mengenai pelaksanaan APBD 2024. Ketua DPRD Edi Novial dalam penutupan rapat menyampaikan apresiasi atas penyampaian nota pengantar LPJ yang menjadi tahap awal proses pembahasan pertama antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi pondasi utama dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada rakyat. Dengan penyampaian LPJ APBD 2024 dalam rapat paripurna ini, pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempertegas langkahnya dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis hasil. Dengan adanya kegiatan pembahasan paripurna RPJMD, karena kan memang setelah dilantiknya Bupati Pak Rosil dan Pak Haji Mat Hasnurin selaku Wakil Bupati, artinya tadi teman-teman praksi menyampaikan masukan, karena kita berharap masukan yang disampaikan oleh teman-teman praksi ini merupakan bagian ketika teman-teman anggota DPR ini turun ke daerah pemilihannya dengan kegiatan reses. Nah, harapannya dengan adanya masukan dari kawan-kawan praksi ini nanti ini bisa lebih didalami. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Ulang Tahun ke-343 Bandar Lampung sebagai kesempatan memperkuat tekad dan semangat membangun kota ke arah yang lebih baik. Selain itu, Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan tekad menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang maju, modern, dan sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan bahwa peringatan HUT ini harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi yang telah diberikan kepada bangsa, negara, dan Kota Bandar Lampung. Eva Duyana menyoroti 5 tantangan besar yang saat ini dihadapi Kota Bandar Lampung dan harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Tantangan pertama terkait pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, pemerataan, pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ketiga, yakni peningkatan sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Tantangan keempat berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi, khususnya penggunaan media sosial yang kerap dijadikan alat untuk membentuk citra negatif terhadap pemerintah, penyelenggara negara maupun individu melalui penyebaran informasi hoax. Dan tantangan kelima yang tak kalah penting adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat mulai dari desa hingga perkotaan. Harapan kita Kota Bandar Lampung bisa berkembang, bisa maju, bisa modern seperti kota-kota besar lainnya. Terutama dengan silaturahminya, kebersamaan, gotong royongan, itu tetap kita harus jaga. Karena kalau kita bersama, insya Allah antara pemerintah, Forkopimda, dan juga jajaran masyarakat sampai tingkat bawah, kita harus saling bersama. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau langsung proses perbaikan Jalan Pangeran Tirta Yasa dan Jalan Alimuddin Umar dengan total panjang lebih dari 2 km. Perbaikan jalan dilakukan dengan menggunakan konstruksi rigid beton untuk menahan beban kendaraan berat. Pemkot Bandar Lampung memastikan perbaikan Jalan Tirta Yasa di Kecamatan Sukabumi akan selesai pada akhir Juni 2025 ini. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau progres perbaikan Jalan Tirta Yasa, Kecamatan Sukabumi yang masuk dalam prioritas penanganan infrastruktur tahun ini. Anggaran perbaikan Jalan Tirta Yasa mencapai 5 miliar rupiah. Terlihat petugas masih terus melakukan perbaikan dengan menggunakan rigid beton setebal kurang lebih 40 cm dengan lebar jalan 8 meter. Eva Duyana mengatakan ruas jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah dan saat ini tengah diperbaiki sepanjang kurang lebih 1 km hingga ke wilayah perbatasan bypass. Setelah perbaikan ruas tersebut rampung, Pemkot akan melanjutkan pekerjaan di Jalan Alimuddin Umar sepanjang 1 km. Selain jalan, perbaikan juga mencakup fasilitas pendukung seperti lampu penerangan jalan. Eva Duyana juga meminta dukungan masyarakat agar seluruh rencana perbaikan bisa berjalan lancar dan tuntas sesuai anggaran. Sampai ke ujung sana. Karena ini yang paling parah kita duluan ini, nanti saja kita selesaikan sampai ke perbatasan bypass. Ya ini kurang lebih 1 kilo. Setelah itu kita masuk juga ke Alimuddin Umar. Alimuddin Umar kan parah. Kita selesaikan. Nah, jalan ini ada perumahan 2. Ini ada perumahan 2, kurang lebih 1 kilo lah. Ini dari sana, dia itu cabang 2. Nah insya Allah ini kita selesaikan juga. Lampu-lampu semua kita sudah selesaikan juga. Harapan Bunda, semua masyarakat, mohon doanya, mudah-mudahan terrealisasi semua apa yang kita harapkan. Dan kita tidak bisa cepat, karena ini semua melalui proses aturan undang-undangan. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Suasana hikmat dan penuh haru mewarnai rapat paripurna istimewa DPRD Kota Metro dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-88 Kota Metro yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Metro Senin 9 Juni 2025. Acara yang dihadiri oleh 22 anggota dari 25 anggota DPRD ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota yang berdiri sejak 9 Juni 1937. Staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan, hukum, dan politik Ganjar Jationo yang mewakili Gubernur Lampung menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-88 untuk Kota Metro. Dalam paparannya, Ganjar mengungkapkan bahwa usia 88 tahun bagi sebuah kota bukanlah perjalanan yang singkat untuk tumbuh sebagai kota pendidikan, kota religius, dan kini tengah bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung. Ganjar Jationo juga menekankan bahwa visi ini bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang konkret, mengusung nilai-nilai keberlanjutan, inklusivitas, inovasi, dan ketangguhan. Dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat. Saya titip
isu-isu pembangunan keluarga. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso yang turut hadir mengungkapkan bahwa tanggal 9 Juni 2025 adalah hari jadi Kota Metro yang ke-88 yang mengajak untuk merenungi perjalanan panjang sejarah Kota Metro dan memantapkan langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Selamat hari jadi Kota Metro yang ke-88 tahun. Dengan mengusung tema Metro Cerdas dan Bahagia, Bambang menuturkan jika Kota Metro yang dulunya merupakan cikal bakal daerah kolonis, saat ini telah berkembang menjadi kota yang memiliki daya saing dan daya tarik tersendiri. Dengan visi kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius untuk periode 2025-2029. Kota yang pintar dalam pelayanan dan membahagiakan dalam kehidupan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kerjasama, dukungan semua. Terima kasih kepada Kota Metro sebagai kota kedua dari simpul vital bagi kemajuan wilayah Provinsi Lampung juga berperan penting dalam menopang dan bahkan meringankan beban ibu kota Provinsi Lampung. Dengan melihat pencapaian selama 88 tahun, Kota Metro saat ini juga dinilai layak untuk diperhitungkan di tingkat provinsi maupun nasional atas prestasi-prestasi yang telah diraih. Baik prestasi dalam pelaksanaan pembangunan maupun prestasi anak bangsa, putra daerah, melalui perspektif pembangunan termasuk dalam kategori sebagai kota yang berhasil dan mendapat pengakuan secara nasional. Dan peningkatan kualitas pelayanan. Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah... Bambang Iman Santoso mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius melalui kerjasama yang terjalin baik dengan daerah lain. Dunia usaha, perguruan tinggi, media, masyarakat, dan komunitas sangat diperlukan untuk menciptakan Kota Metro yang lebih baik serta pelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tak hanya itu, kata Bambang, pada bidang kesehatan, Kota Metro juga memiliki 2 rumah sakit pemerintah, 7 rumah sakit swasta, 1 rumah sakit hewan, dan 11 puskesmas. Ia juga berharap semoga apa yang telah dirintis oleh para pejuang pembangunan sebelumnya mampu dilanjutkan sesuai dengan perkembangan zaman. Membangun saat ini berarti menciptakan potensi untuk generasi penerus bangsa. Menyampaikan pesan agar Kota Metro menyiapkan generasi muda Kota Metro. Peningkatan TBT Kota Metro di tahun 2024 tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan akses lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Metro juga membuahkan hasil yang semakin menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya persentase penduduk miskin di Kota Metro yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,28%, menurun menjadi 6,78% pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin Kota Metro ini lebih rendah dari persentase rata-rata penduduk miskin Provinsi Lampung sebesar 10,69% dan rata-rata nasional sebesar 9,03%. Derajat kesehatan masyarakat juga terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dari indikator angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2024 dapat dipertahankan pada angka 0 kasus per 2.785 kelahiran hidup atau tidak didapati kasus kematian ibu. Sebelumnya di tahun 2022 dan 2023 juga tidak terjadi kasus kematian ibu atau 0 kasus per 2.533 kelahiran hidup dan 0 kasus per 2.543 kelahiran hidup. Di tahun 2025 ini, Kota Metro menorehkan beberapa daya saing daerah yang tercatat sebesar 4,12 di tahun 2024 dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Lampung. Hal ini tersebut berdasarkan rilis data IDSD yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional baru-baru ini. BRIN juga menempatkan Metro dalam 10 besar kota paling maju di luar Pulau Jawa bersama dengan kota-kota lain di Indonesia seperti Mataram, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Padang, Palu, Manado, dan Pontianak. Dengan capaian ini, Kota Metro membuktikan diri sebagai salah satu kota dengan daya saing tinggi di Indonesia. Kita perlu terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai sektor sehingga dapat terus bersaing di
kota dengan kota-kota yang lainnya di tingkat nasional. Dalam hal keuangan daerah, di tahun 2025 ini, pemerintah Kota Metro menerima penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-15 kali berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah LK. Kota Metro di tahun 2025 ini telah memasuki usia 88 tahun dan akan masuki masa emas atau 100 tahun di tahun 2037 mendatang. Dengan melihat pencapaian saat ini, sudah semestinya Kota Metro memiliki andil dan mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 dengan visi sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Dengan melihat pencapaian selama 88 tahun pula, Kota Metro telah menunjukkan sebagai kota yang layak diperhitungkan di tingkat provinsi maupun nasional atas prestasi-prestasi yang telah diraih, baik prestasi dalam pelaksanaan pembangunan maupun prestasi anak bangsa putra. Peningkatan TBT Kota Metro di tahun 2024 tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan akses lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Metro juga membuahkan hasil yang semakin menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya persentase penduduk miskin di Kota Metro yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,28%, menurun menjadi 6,78% pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin Kota Metro ini lebih rendah dari persentase rata-rata penduduk miskin Provinsi Lampung sebesar 10,69% dan rata-rata nasional sebesar 9,03%. Derajat kesehatan masyarakat juga terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dari indikator angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2024 dapat dipertahankan pada angka 0 kasus per 2.785 kelahiran hidup atau tidak didapati kasus kematian ibu. Sebelumnya di tahun 2022 dan 2023 juga tidak terjadi kasus kematian ibu atau 0 kasus per 2.533 kelahiran hidup dan 0 kasus per 2.543 kelahiran hidup. Dari Kota Metro, Lampung, Pujiansyah, Sony Samata, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan perbaikan pada dermaga PPI Lempasing, Kecamatan Teluk Betung Timur dan Jembatan Umbul Kunci. Perbaikan ini mendesak dilakukan karena kondisi dermaga yang sudah mengalami sejumlah kerusakan. Perbaikan dermaga tersebut direalisasikan melalui alokasi dana sebesar 5 miliar rupiah dari APBD 2026. Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Salah satu langkah nyata adalah rencana perbaikan dermaga PPI Lempasing di Kecamatan Teluk Betung Timur dan Jembatan Umbul Kunci, yang akan direalisasikan melalui alokasi dana sebesar 5 miliar dari APBD 2026. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan langsung rencana tersebut saat meninjau kondisi dermaga PPI Lempasing. Perbaikan dermaga akan dilakukan termasuk gedung-gedung pendukungnya, agar fasilitas yang ada bisa lebih layak dan nyaman digunakan masyarakat. Perbaikan ini mendesak dilakukan karena kondisi dermaga yang sudah mengalami sejumlah kerusakan. Selain itu, Pemkot juga menaruh perhatian pada Jembatan Umbul Kunci yang menjadi akses penting bagi mobilitas warga. Perbaikan dermaga akan mencakup pengecoran jalan sepanjang 150 meter di area sekitar dermaga. Proyek ini akan menggunakan anggaran sebesar 5 miliar rupiah yang mencakup perbaikan dermaga, pengecoran jalan, dan peningkatan fasilitas umum di sekitarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda Eva bersama pemerintah sama Kepala Dinas ya meninjau di Lempasing, tempat kita Kota Bandar Lampung. Karena ada beberapa dermaga di sini mau kita perbaiki, mau kita bagusin, terus nanti gedung-gedung juga mau kita perbaiki, jalan juga akan kita perbaiki, dan juga untuk himbauan kepada nelayan. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda melalui kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nadila Khairina bersama rekan kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.